Setiap jasad tidak lepas dari hasad. Ketika seseorang terlihat menampakkan nikmat, kita yang hasad atau mereka yang ria. Agak tipis terlihat bukan? Semoga bukan keduanya. Karena kita bisa berpotensi ria, dan hasad ada pada setiap jasad. Orang baik akan melawan dan tidak menampakkannya, sedangkan orang buruk menamparkannya. Umar bin Khattab berkata, tidak ada seorang pun yang mendapatkan sebuah kenikmatan dari Allah, kecuali engkau pasti akan mendapati seorang yang hasad kepadanya. Raudatul Uqala, 413. Ibnu Taimiyah berkata, hasad adalah salah satu penyakit hati. Ia penyakit yang menyebar dan tidak ada yang selamat darinya kecuali sedikit sekali manusia. Garis bawah. Maka dari itu dikatakan, tiada jasad yang selamat dari hasad. Namun orang yang berpenyakit hati akan menamparkannya. Sedangkan orang yang mulia akan menyembunyikannya. Majmu' Al-Fatawa 10/124-125. Wahbe bin Munabih berkata, garis bawah. Orang yang hasad memiliki 3 tanda. Melakukan gibah garis bawah. Saat orang yang dihasadi tidak berada di hadapannya. Memuji orang yang dihasadi. Garis bawah saat berada di hadapannya, garis bawah. Garis bawah merasa gembira dengan musibah garis bawah yang menimpa orang yang dihasadi. Hilyatul Auliya 4/47. Hasad sebenarnya adalah siksaan bagi mereka yang mengidapnya. Susah melihat orang senang, senang melihat orang susah. Siksaan itu terasa nikmat, padahal menyebabkan ia hancur dari dalam. Hasad adalah penyakit yang berbahaya. Garis bawah dikatakan iblislah yang pertama kali melakukan dosa hasad, yaitu hasad kepada Nabi Adam. Begitu juga hasadnya Kabil yang membunuh Habildal. Rasulullah bersabda, umatku akan ditimpa penyakit umat-umat. Para sahabat berkata, wahai Rasulullah, apakah itu penyakit umat-umat terdahulu? Garis bawah. Rasulullah berkata, kufur nikmat. Bersikap berlebihan terhadap nikmat Allah, terlalu riang gembira, berfoya-berfoya. Garis bawah saling berlomba-berlomba memperbanyak dunia. Saling berbuat najsi. Saling memusuhi. Dan saling hasad menghasadi hingga timbulnya sikap melampaui batas kezoliman. Garis bawah. As-Sahihah nomor 680, garis bawah. Sumber dan penyebab hasad adalah cinta dunia, baik cinta harta benda, kedudukan, jabatan, maupun pujian manusia. Garis bawah. Yang sangat benci dengan kenikmatan yang diperoleh seseorang dan ingin kenikmatan itu hilang darinya. Hasad umumnya terjadi pada suatu hal yang memiliki kesamaan tujuan dan orientasi. Garis bawah. Misal, garis bawah. Pegawai kantor yang hasad kepada teman sekantornya. Tukang bakso hasad kepada tukang bakso lainnya. Guru hasad kepada guru. Orang ahli ibadah, ustadz kiai hasad kepada yang sederajat dengannya. Jarang dijumpai hasad tersebut pada orang yang beda kedudukan dan derajatnya seperti tukang bakso hasad kepada kiai. Nabi bersabda, telah berjalan kepada kalian penyakit umat-umat terdahulu. Hasad dan permusuhan. Dan permusuhan adalah membotaki. Aku tidak mengatakan membotaki rambut akan tetapi membotaki agama. Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, tidaklah kalian masuk surga hingga kalian beriman. Dan tidaklah kalian beriman hingga kalian saling mencintai. Maukah aku kabarkan kepada kalian dengan apa bisa menimbulkan hal tersebut? Garis bawah. Tebarkanlah salam di antara kalian. Garis bawah. Garis bawah. Hari At-Tirmizi 2/83 dan Ahmad 1/165,167, dan dihasankan oleh Al-Albani dalam Irwaul Ghalil 3/238. Ibnu Sirin berkata,
Aku tidak pernah hasad kepada seorang pun tentang perkara dunia. Karena jika seandainya dia termasuk ahli surga, garis bawah maka bagaimana aku hasad kepadanya dalam perkara dunia sedangkan ia berjalan menuju surga. Dan jika seandainya dia termasuk ahli neraka, garis bawah maka bagaimana aku hasad kepadanya dalam perkara dunia padahal ia sedang berjalan menuju neraka. Mukhtasar Minhajul Qasidin halaman 130, Raudatul Uqala, halaman 119. Abu Darda berkata, seorang yang memperbanyak mengingat mati, niscaya akan sedikit girangnya, dan sedikit pula sifat hasadnya. Hilyatul Auliya 1/220. Adapun keinginan memiliki kebaikan ibadah yang dilakukan seseorang, atau berlomba-berlomba dalam hal tersebut, maka itu adalah ghibthah yang merupakan bagian dari iman. Garis bawah Al-Fudail bin Iyad berkata, garis bawah, ghibthah adalah bagian dari iman. Sedangkan hasad adalah bagian dari kemunafikan. Seorang mukmin punya sifat ghibthah, ingin melebihi orang lain dalam kebaikan. Sedangkan ia tidaklah hasad, iri atau dengki. Adapun orang munafik punya sifat hasad dan tidak punya sifat ghibthah. Seorang mukmin menasehati orang lain secara diam-diam. Sedangkan orang fajir pelaku dosa biasa ingin menjatuhkan dan menjelek-menjelekkan orang lain. Hilyatul Auliya 8/95. Semoga kita bisa terhindari dari penyakit hasad dan cinta dalam hal kebaikan. Semoga bermanfaat. Raihanul Bahrain, hamba Allah. Sumber, @muslimafiyah.